Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semua S3 TV, Karaban Pari Jawa Tengah, YouTube channel dimanapun panjenengan berada. Hari ini kita hadir, ya, kita juga datang ke Tlatah Bumi Harjo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Terkait ada apa di sini? Nanti sebelum kita melangkah ke sana, salam persahabatan kita, salam S3 Serba Serbi Sugiharto. Terima kasih, Pak Turun. Tadi lupa nggak tak tren. Oke, Pak Juru Kunci, Pak Turun nggih. Pak Juru Kunci, sebelum kita melanjut ke apa yang ada apa di sini, monggo panjenengan terus, monggo. Ya, perkenalkan saya tapi orang-orang itu teman memanggilnya Mbah Gimbal ya. Mbah. Mana ini pantasnya? Kita ajak Joko kita. Ya, ini Joko. Dia asli dari sini Kedawung Bumi Harjo. Dari Kedawung. Beliau adalah termasuk pemerhati, juga penghobi sejarah, wabil khusus sejarah mengenai makam-makam raja-raja dan sesepuh ini sepuh wabil khusus Kabupaten Pati. Ngerti nih Mas? Iya, Mas Haryono. Oke Mas Haryono, saya ingin menyingkap bahwa saya merasakan satu energi yang teduh di sini, satu energi yang malah kudu turu aku malah ngantuk, santai. Ini kan mungkin ya Pak, berkat doa dan suatu, karena memang niat kita adalah memberikan penghormatan ke situs-situs dan ke makam-makam. Monggo dipunceritakan terkait dengan Nun Sewu, ada Mbah Gimbal dan ada yang satunya. Monggo Mas. Ya, mungkin kita lihat dari sejarah peta Belanda ya. Itu pada peta Belanda buatan 1859 memang desa Kedawung itu sudah ada. Ada Pak, saya punya dusun ini ya, dusun Kedawung. Bumi Harjo sama sini kan Bumi Harjo ada Kedawung Botok. Tapi ya. pada tahun itu Botok belum ada. Itu yang dari sana itu desa pojok sini itu memang di sekitarnya belum ada. Itu saya punya peta tahun itu. Yang termasuk ya mungkin untuk babat yang awal babat desa Kedawung yaitu yang di sumur itu Mbah Sapi. Mbah Sapi. Itu waktu itu apa? Waktu duduk sumur itu ada tulangnya masih utuh. Tulang masih utuh. Masih utuh. Kena sedikit ini. Tapi sampingnya itu makam beliau. Iya, itu beliau kan. Mbah Sapi ya. Dia menurut tutur memang dulu orang-orang kakek saya bilang di situ ada makam tua, yaitu jati ini katanya nisan apa patok yang bisa tumbuh ya. Itu Mbah Nggono itu. Tapi tutur untuk penggalian lebih lanjut, beliau itu dari Terah Jepara, dari Kadipaten Jepara, yang Terah daerah biru itu yang Mbah Sapi, yang Mbah Nggononya. Oh, Mbah Nggononya. Nah, itu kan Mbah Nggono itu seorang pejuang mungkin. Dia itu zaman 1700 mungkin VOC sudah ada ya. Ya, dia diburu-buru dari Jepara lari ke sini. Nah, dia itu yang merawat itu Mbah Sapi yang melindungi. Berarti itu kira-kira diperkirakan mungkin sekitar tahun 1700. Ya. Karena terlihat dari nisannya juga ya, ternyata nisan-nisan batu-batu lama itu, batu-batu bata era-era waktu itu. Nah, itu di sana itu sekarang masjid itu saya ada rumah Bang, saya lupa bawa Pak. Itu batanya 20-an senti ada saya bawa. Zaman-zaman Mojopahit ya memang. Belum, ya setelah Mojopahit Pak. Setelah itu ya. Itu ada batu besar di rumah saya bawa pulang satu. Saya kan hobi kalau tahu. Dalam artian bukan untuk bukti itu loh. Mas, terkait dengan tadi Mbah Sapi, Mbah Nggono dan yang belakang? Ya, yang ini Mbah Kabir ini. Mbah Kabir, nggih, monggo Mbah Kabir. Itu Mbah Kabir dari Tuban, Semanding. Dari Semanding, Tuban. Itu mungkin dari Sunan Bejagung sana, dari sana. Asalnya. Dari tiga itu, Mbah Sapi, Mbah Nggono dan Mbah Kabir, ini ada ikatan entah murid atau guru atau ikatan apa kira-kira Mas? Ya, yang tua itu Mbah Sapi ya sebagai dia pelindung, dia akan pelarian. Nah, dia dikejar-kejar sana, dia di sini, tapi dia juga berdakwah, dia mendirikan padepokan. Di sini itu ada situ-situ di sebelah sana itu ada dulu saya gali itu ada itu tai besi bekas sempu kah.
buat pandian, terus ada Pandi besi ya. terus ada genteng-genteng tua itu masih ada di situ. Tapi udah rabuk, saya cukilin udah rabuk. Udah rapuh ya. Bata-bata yang persis artefak di Menara Kudus itu yang kuning itu ada. Terus kucu-kucu guci itu ada. Kalau yang Batabir gimana nih? Batabir itu mungkin dia seorang lebih muda ya mungkin ya. Tahunnya satu era. Oh, satu era juga. Oh. Yang datang ke sini dari Tuban mungkin, tapi dia walinya wali Masjub. Oh. Yang rambutnya gondrong juga. Iya, itu Masjub. Dia keliling, ya tugasnya dia keliling. Kalau Mbak ini kan buat padepokan. Dia tugasnya keliling. Saya sama-sama dakwah tapi kan beda. Biasanya ada spesialisasi masing-masing. Dari 3 itu, dari rentetan itu mungkin ada catatan-catatan atau literasi apa yang bisa menguatkan keberadaan beliau-beliau bertiga ini? Mungkin. Ya kalau itu nama Kedawung itu kan mungkin ada hubungannya dengan Mbah Sapi sendiri ya, itu kan nama Kedawung kan banyak, mungkin dalam 1700 kan ada geger pacinan di Muara Angke kan ada desa Kedawung. Nah itu kan banyak pelarian dari sana. Nah makanya itu dinamakan Kedawung itu. Gitu. Nggih. Kalau untuk dari sejarah ya pada era itu memang sudah lama. Kira-kira dari beliau bertiga itu apakah ada keluarga, ada turun atau ada jejak-jejak terah beliau yang ada di sini, Mas? Ya untuk yang Mbah Gono sendiri mungkin tutur itu punya anak kecil tapi meninggal itu makamnya di sana itu. Kalau yang Mbah Kabir nggak tahu lah ini turun atau enggak itu. Yang secara batinan bisa melihat itu persis saja wajahnya. Yang Mbah Kabir ini rambutnya gondrong. Itu mirip. Tidak tahu saya nggak mengatakan saya nggak tahu itu. Ada banyak yang mengatakan gitu. Tapi kan dari sisi tempat ya, dari sisi itu aja termasuk di wilayah Panjenengan yaitu sangat-sangat masuk akal. Pertama kan desa Kedawung itu petingginya buyut saya Mbah Bagitin. Ada pemerintahan zaman setelah Belanda itu memang pertama yang jadi petinggi lah. Lurah itu. Buyut ya, buyut. Atasnya buyut apa Cangga. Cangga. Nah, itu memang Mbah Bagitin leluhur saya itu. Mbah Gabitin ya. Bagitin. Nah, itu pertama yang selama ada pemerintahan yang disahkan itu petinggi pertama itu memang itu Cangga saya itu Mbah Bagitin. Tapi sampai sekarang mungkin masih ada turun dari beliau saya itu. Yang kadesnya? Kadesnya nggak ada ya. Belum, bukan nggak ada belum itu. Nggih. Dari apa yang Panjenengan ceritakan, saya mau tahu kalau untuk ini kan saya dengar mau ada acara ini, ya ada acara hall dan lain sebagainya. Monggo cerita mengenai hall, kapan waktunya dan lain sebagainya. Monggo. Ya, untuk pemirsa semua, masyarakat bisa nanti hadir untuk mengalap berkah untuk menghormati beliau, yaitu hall setiap tanggal 17 Rabiul Awal, 17 Maulud. 17 Maulud tepat dengan 12 Oktober 2022. Monggo kami hadir. Jam? Kalau rentetan acara kan malam pasian kan untuk mengundang masyarakat dan perangkat tanggal 11 itu yang paginya itu ke Taman Kota Berkuar mengundang Gus Nur dari kajian itu teman dekat. Yang malamnya itu ya habis sisa dalam tengah 8 itu acara sholawatan pengajian yaitu mengundang habaib dan ahli sejarah itu Abah Rizal dari Bogor nanti. Abah Rizal dari Bogor sebagai sesepuh kiai dan ahli sejarah. Beliau kebetulan dekat dengan Habib Lutfi juga ya. Habib Lutfi nggih. Ya kemarin dia kan dibilangi Habib Lutfi memang untuk bersinergi dengan Pati untuk sejarah. Memang kebetulan Panjenengan bisa itu. Kemarin kan Habib Lutfi kan punya juga Petanesia itu. Nah itu memang suruh nyari kebetulan teman saya yang itu teman Panjenengan ya nanti tak pertemukan lah kita. Kabeh kersane Gusti Mandalale iku nyambung ya meskipun kita juga tidak punya satu spesifik yang macam-macam tapi paling tidak ini kita adalah pemerhati dan memang adalah menghargai bahwa Padi ini nggak mungkin bleger seperti ini Mas, pasti ada yang babat dalan, ono sing bau reksa, ada yang
berkorban dan berjuang di sini. Nah, itu kita generasi Dan muda. ironisnya kan Pak, yang sesepuh penggede adipati-pati itu banyak yang terlantar juga. Yang dipati di Mekarsari itu. Memang belum pernah dengar kan jenengan adipati Mekarsari. Saya Iya, ada, benar. di rumah ada naskahnya nanti bisa di fotokopi itu ada. Di Muktisari itu di terlantar. Ya, luar biasa. Ya, itu Pak, yang Untuk terkait dengan Mbah, ada 3 tokoh yang di sini itu, tentunya masyarakat juga desa setempat juga sangat mensupport ya Mas. Iya. Artinya mensupport itu ya sayup bareng-bareng dan itu memang leluhur di sini gitu loh Mas saya. Apa mungkin ada kendala sejauh ini? ya awal-awalnya gitu tapi udah berjalan enggak. Kalau ada acara sendiri udah ibaratnya udah support. Saya nggak minta sudah pada tahu. Udah jalan kalau. Sejauh ini kira-kira tanggapan anak-anak muda ya terhadap sesepuh sini seperti apa Mas? Kalau ya itu, kalau anak muda sih, kalau untuk urusan sejarah mungkin agak ya. Iya, kadang-kadang agak opo gitu ya. Ini mana kita ini yang kita mulai ya. Karena eranya era digital ya kita mengikuti aja gitu. Ya kan sejarah kan masuk kearifan lokal yang jati diri kita. Kita bisa mengenal kita. Kakek saya seorang pejuang kan dia bisa menumbuhkan mental pejuang kan gitu. Ya bisa kan kita sekarang kan kronis sejarah kan makanya kita anak muda kan bertindak saya sendiri kan nggak tahu perjuangan kakek saya seorang pejuang makanya kan kalau dia nggak tahu kan dia mau ngikuti kan kalau dia tahu kan dia kan kan menghargai gitu. Juga makanya gitu. Kan itu jangan lupakan sejarah ya itu masuk akal juga itu. Kalau untuk tamu di sini tentunya apakah tergantung hari, dibatasi waktu ataupun bebas dan sebagainya Mas, monggo Mas. Bebas ini ya. Bebas ya. Tapi untuk rutinan biasanya ada ambengan Rego Kuning itu malam Jumat Pon. Malam Jumat Pon itu ada ambengan. Kalau mau ke sini mau di sini. Itu yang mengadakan juga dari jengan-jengan ya. Gitu. Malam Jumat Pon jam habis Nisa itu. Habis Nisa itu ada ambengan nasi kuning. Dan monggo kalau ada yang mau. Dan ayam panggang itu. Dan ayam panggang. Dipangan rame-rame kayak pondok pesantren biasa. Kalau kebanyakan tamu dari luar sini, luar desa maupun luar Pati dari mana aja Mas? Ya dari Kudus, Purwodadi. Dulu itu orang Purwodadi malah jalan sini, keluarga. Jalan kaki. Jalan kaki. Nggak tahu dari mana dia. Saya tanya dari Purwodadi katanya. Mungkin selama panjenengan di sini dan kerja sini ada peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang fenomenal baik secara lahiriah langsung maupun secara batin, mungkin ada hal-hal yang secara tersirat ada sesuatu Mas mungkin. Ya Pak, sini memang dulu itu ini ya nyata bukan goib. Sini itu banyak ya saya kan lupa ini ilmunya dalam artian ilmunya Mbak Kabir ini tinggi, dia seorang wali lah. Dia itu punya ilmu dalam bukan ilmu goib Pak, ilmu dia tasawuf lah. Dia kan kabir namanya, dia itu wiritannya kabir kan dia seorang masuk. Dia itu menganggap Gusti Allah itu besar. Dia menciptakan dunia ini untuk manusia sehingga manusia itu merasa kecil. Dia berarti dikiranya kabir sampai merintih Mbak ya. Makanya dia itu melihat pohon itu Pak sudah berubah jadi emas. Dalam pandangannya beliau itu banget besarnya Gusti Allah itu menciptakan alam sejarah untuk manusia itu melihat pohon sudah berubah emas. Makanya di sini tuh banyak emas. Itu bukan goib Pak, itu nyata keluar sendiri di sini itu. Satu beras itu loh. Banyak ya kalau pas hujan. Jadi kalau pas hujan-hujan itu Dewi silakan ke sini Wi, kamu mindal-mindal ini nanti cari emas. Nah itu ini agak tapi enggak goib jadi enggak apa-apa ya Pak. Itu kan ya ini bukan tapi ngambilnya enggak goib itu teman saya itu kan mimpi. Pak, itu merah delima nyata Pak. Di sini saya dukir itu. Bukan saya nyedot loh Pak, ini nyata. Nyata ya, real ya. Itu jam 9 pagi saya ngambilnya. Om saya tadi ngimpi tadi malam gitu. Ngimpi apa? Nanti suruh ambil situlah. Jadi dukir itu benar Pak. Dan satu guci. Tanahnya itu masih tertutup rapat apa baru? Nanti baru ditanam enggak ya? Enggak. Gitu. Yang buruk itu saya. Itu kan agak tawa buruk. Yang tanahnya juga ada. Itu ada sampai sekarang barangnya itu. Ada itu masih. Keren ya. Sampai kayak gitu. Satu guci-gucinya ya masih gelepotan tanah gitu ya. Kelihatan tua gitu ya, kelihatan tua. Bang itu yang ngambil sama dalam artian bukan ngambil goib ya. Yang ngambil itu apa yang apa adanya itu. Nggih. Itu. Ya itu yang yang kelihatan lah yang baru-baru itu. Kalau menurut panjenengan dari beliau bertiga yang tadi kan tual itu 1.700-an ya Mas? Ya, 700. Itu
Kira-kira kalau ditarik ke belakang era itu kan mungkin kalau Wali Songo kan enggak Wali Songo kan 1500-an. ya itu sebelumnya. Jadi nganu saya era Mbah Mutamakin ini. Mungkin ini. Ya mungkin ada hubungannya yang Mbah Kabeh. Mbah Mutamakin. Dari Tuban juga sih ini. Saya era Mbah Mutamakin ya. Ya itu. Iya, Saya era iya. kan Mbah Mutamakin kan 1600 akhir 1700-an gitu. Ya itu era itu memang. Dari Mbah Nggih. Mutamakin. Terus sejauh ini untuk infrastruktur Nun Sewu kita lihat sudah lumayan tapi ya sementara masih seadanya nggih. Iya ini kan. Ini kira-kira ada rencana apa Mas untuk ke depan terkait dengan makam-makam beliau ini? Ya kalau ada ibaratnya rezeki ya kita Tata ya. tata untuk dakwah mungkin di sana dibuat pendopo lah mungkin untuk ngaji-ngaji. Ya. Mungkin cara untuk itu musola lah untuk ibarat ada tamu itu enggak ewo lah saya mau Nggih. apa Ini WC sudah terbentuk ya, cuman pendopo belum, musola juga dalam rancangan, monggo nanti sedulur lah targetnya nanti mungkin rencana mungkin tahun-tahun depan ya Mas. ya. Mudah-mudahan Gusti memudahkan lah dan ada jalan untuk semuanya nggih. Kalau sebagai pepiling dan lain sebagainya mungkin ada hal yang belum tersampaikan Mas dari cerita panjenengan terkait dengan beliau bertiga. Mungkin ada sesuatu yang spesial yang perlu disampaikan sebagai pepiling untuk anak-anak muda. Ya untuk muda itu kalau apalah kita gali sejarah, kita ingat sejarah sebagai kearifan lokal ya itu. Kita ingat sesepuh sebagai untuk melangkah kita ewoh lah. Iya, hormat ya. Kakek saya orang pejuang, orang baik. Masa saya sebagai anak muda Orang jelas kok ngalah ya. Itu kan sebagai apa moral ya Pak ya. Nggih. Beban moral lah kalau kita mengingat sejarah ini. Ya, jas merah ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah ini pewiling dari Mas Haryono. Mungkin itu ya Mas. Itu dari apa yang disampaikan oleh Mas Haryono sangat luar biasa teman-teman, sangat menginspirasi dan mudah-mudahan kita tidak jemu-jemu ya. Termasuk sekarang era kita masuk era digital, kita juga akan mohon izin Mas untuk menyampaikan ke YouTube channel kita S3 TV untuk kita publikasikan dan niatnya adalah syiar dan hormat kepada para sesepuh pensepuh bahwa sebenarnya sejarah ini memang benar-benar nyata terjadi pada era itu. Ya nggak mungkin Pak kalau sejarah kita ada kan tetap ada leluhurnya. Kalau nggak ada leluhur dari mana? Betunduk brojol ora masuk akal. Nggak mungkin itu logika. Nggih. Gitu ya Mas, mungkin cukup ya. Terima kasih dan mungkin ada harapan-harapan dari panjenengan sebagai penutup. Sebelum tutup ada harapan terkait dengan ini makam, terkait dengan pemerintahan desa maupun juga terhadap para hadirin peziarah yang datang ke sini. Mungkin ada nggak boleh kemarin kita di makam mana itu Amrin Darmo itu sekarang nggak boleh pakai pendia gitu. Ya kalau sini ya ziarah penting sopan gitu aja lah. Gitu. Gimana ya untuk harapan untuk mungkin untuk Pemkab untuk ya pedulilah dengan sejarah untuk yang diurusi lah yang dibawa ya. Kalau ada peziarah yang sini kemalaman nginep dan sebagainya piye Mas caranya Mas? Itu bingung itu. Tadi ya pendopo baru dirancang itu harapan saya kepada pemerintahan ya itu mungkin ada harus itu ya itu ada urusan mungkin. Itu ya. Itu terima kasih Mas Haryono, terima kasih sekali pemirsa matur nuwun. Mohon maaf kalau ada salah kata. Salam S3 sedulur Sugiharto Selawase Bang Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.